Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Oknum guru honor di Sijunjung cabuli murid-muridnya sendiri yang masih SD. Warga Padang geger, temukan sesuatu yang diduga janin bayi sedang dipatok ayam. Perhatian pemerintah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus masih minim. Seorang guru honor di Kabupaten Sijunjung diduga mencabuli murid-muridnya sendiri. Tersangka dicokok polisi setelah mendapat laporan dari orang tua korban. Pelaku tak berkutik, diciduk ketika sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel daerah Palangki, Kecamatan Ampe Nagari. Kasus ini terkuak setelah salah seorang korban enggan pergi ke sekolah. Saat didesak orang tuanya, korban menyebut takut dengan salah seorang guru yang mengajar. Dugaan tersebut akhirnya mengarah pada guru honor yang mengajar olahraga. Setelah diinterogasi polisi, pelaku mengaku mencabuli beberapa muridnya yang duduk di kelas 1 dan kelas 4. Itu merupakan guru honorer di salah satu SD di Kabupaten Sijunjung yang melakukan perbuatan cabul terhadap kurang lebih 9 orang anak muridnya. Setelah korban dan pelaku masuk ke ruang UKS, pelaku langsung menutup seluruh tirai jendela dan pintu. Setelah itu, bukannya memperbaiki celana atau baju korban, pelaku malah mencabuli korban. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tak hanya itu, pelaku pun dipastikan akan kehilangan pekerjaannya. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Warga Pondok Pinang, Kelurahan Lubuk Buaya, Koto Tangah Padang, geger. Warga temukan sesuatu yang mencurigakan tengah dipatok ayam dari dalam tanah. Sesuatu itu seperti sebongkah daging yang diduga janin bayi. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada polisi. Setelah mengumpulkan keterangan warga, polisi membawa temuan itu ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Polisi ingin memastikan kecurigaan warga tersebut melalui keterangan petugas kesehatan rumah sakit. Dugaan warga ternyata tidak meleset. Tim kesehatan rumah sakit membenarkan temuan tersebut adalah janin yang diperkirakan baru berusia 3 bulan. Janin tersebut kini diamankan di kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara. Hasil pemeriksaan dokter mengatakan bahwa itu memang benar, itu adalah cabang bayi yang umurnya lebih kurang 3 bulan. Berarti saat ini masih penyidikan ya Pak? Ya, jadi setelah kita bawa ke rumah sakit, kemudian kita sekalian bawa visum dalam, dan saat ini kita masih dalam melakukan penyelidikan siapa yang membuang janin bayi tersebut di Kelurahan Lubuk Buaya, yaitu di Pondok Pinang. Polisi kini tengah menyelidiki pelaku yang mengubur janin tersebut. Diduga janin itu hasil aborsi dari hubungan luar nikah. Robiham melaporkan dari Padang. Merasa masih kurangnya perhatian pemerintah kepada anak-anak penyandang disabilitas di Sumatera Barat, relawan pasukan anak berkebutuhan khusus atau disingkat Pansus memberikan bantuan sembako kepada para penyandang disabilitas di kawasan Padang Barat. Pemberian bantuan berupa sembako dan kursi roda diberikan langsung kepada penyandang disabilitas melalui orang tua masing-masing. Ini merupakan bentuk perhatian kepada anak-anak penyandang disabilitas. Keperluan anak-anak penyandang disabilitas terbilang tinggi, mulai dari penggunaan Pampers setiap hari hingga makanan dan nutrisi tambahan agar kesehatan mereka tidak menurun.
Penyandang disabilitas tidak hanya cacat dari lahir, tapi daya tahan tubuh mereka juga lemah terhadap serangan penyakit. Diharapkan, bantuan yang diberikan relawan Pansus bisa sedikit mengurangi beban biaya hidup penyandang disabilitas. Yang pertama, pengalaman yang berharga sekali itu ilmu ikhlas, Pak. Ikhlas, sabar, semangatnya lebih luar biasa lagi, kuat, dan karena dengan adanya komunitas ya, kita merasa tidak sendiri. Ternyata banyak teman-teman kita yang seperjuangan dengan kita. Yosida, salah seorang relawan Pansus, mengatakan tidak semua anak-anak penyandang disabilitas yang dapat bantuan pemerintah. Sebagian kecil masih lepas dari pantauan, terutama mereka yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Setiap hari Sabtu, seminggu sekali kita jalan keliling ke rumah-rumah anggota kita, melihat secara langsung kondisi mereka, apa yang mereka butuhkan, terutama keluarganya, kondisi keluarganya bagaimana, kondisi rumahnya bagaimana gitu. Dan selama ini memang kita mandiri, donaturnya mandiri. Sekali sepekan, relawan Pansus ini mendatangi anggota keluarga anak berkebutuhan khusus untuk mengetahui kondisi mereka dan bersilaturahmi untuk saling menguatkan dan membantu kebutuhan mereka. Robiham melaporkan dari Padang. Setelah menunggu puluhan tahun, akhirnya Jalan Bakti yang berada di RT 1 RW 6, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, diperbaiki pemerintah Kota Padang. Proses awal berupa penimbunan tanah dilakukan di ruas jalan itu. Warga menyambut gembira perbaikan jalan ini, karena telah berulang kali mereka meminta perbaikan jalan melalui lurah setempat maupun kepada anggota DPRD Padang. Namun tidak pernah terrealisasi. Bahkan saking marahnya, warga memblokir ruas jalan itu sehingga tidak dapat dilalui kendaraan pada pekan lalu. Saat ini tengah dilakukan penimbunan dan pemadatan tanah. Direncanakan dalam 2 hari ke depan, jalan itu akan dibeton. Warga berharap dengan pengerjaan jalan ini, tidak ada lagi masyarakat yang jatuh terperosok di kubangan, terutama di saat hari hujan. Selama ini jalan kami becek, malahan banjir. Jadi sekarang sedang diperbaiki. Alhamdulillah sekarang udah dikerjakan. Sudah lama, Pak. Udah puluhan tahun. Kami mengharapkan jalan kami ini baik. Selama ini jalan kita masih becek, banjir, dan sangat tidak layak untuk kita berjalan di sini. Dan buat emak-emak yang suka jalan ke masjid, ke pasar, jadi susah gitu. Sebanyak 220 kepala keluarga yang tinggal di RT 1 RW 6 ini sudah puluhan tahun mendambakan perbaikan jalan menuju Pasar Pagi Dadok Tunggul Hitam. Robiham melaporkan dari Padang.